Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk pertama kalinya pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam uh, di PJJ IAIN Syekh Nurjati. Perkenalkan, nama saya Nasruddin Al-Asani. Saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar, Mesir, Kairo. Kemudian lulus tahun 2013, masa Husni Mubarak waktu itu, zaman-zaman revolusi. Kalau di Indonesia mungkin zaman Pak Harto dilengsarkan. Nah, waktu itu rame, kemudian menegangkan, bahkan sampai tank, tentara itu pada keluar semua. Kemudian turun, Husni Mubarak diganti oleh Mursi. Mursi kemudian dilengsarkan juga, nah, sekarang menjadi presiden Mesir yang sekarang itu. Kemudian setelah lulus dari Al-Azhar, meneruskan ke Jerman waktu itu, Frankfurt am Main, di Goethe Universität. Kemudian karena ibu sakit, akhirnya saya tidak bisa menyelesaikan S2 di sana, pulang ke Indonesia. Ketika pulang ternyata ibu sembuh. Nah, berarti saya harus kuliah di Indonesia S2. Yang akhirnya menyelesaikan S2 di UIN Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang kontrak kuliah terkait sejarah pendidikan Islam. Tapi sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu sesuai dengan nomor absen. Yang pertama, Bapak Agus. Bapak Agus sudah hadir? Oh, belum hadir ya. Kedua, Ibu Anisatus Solehah. Nomor 2 ada. Nomor 3, Ibu Marlini. Ibu Marlini ada tapi belum di rename. Nomor 4, Walidi. Ya, Pak. Ya, Ibu Marlini. Bentar ya, Pak ya. Iya, bentar. Betul. Soalnya lagi di tempat monokosa anak ini, Pak. Ya, bentar, Pak. Iya. Kemudian nomor 5, Ibu Sinaria Masa. Nomor 5 ada. Nomor 6, Bapak Muhammad Faridil Mustafa. Bapak Muhammad Faridil Mustafa ada. Nomor 7, Binti Aminah. Ibu Binti Aminah. Belum ada. Nomor 7. Kemudian nomor 8, Ibu Zelmiati. Ibu Zelmiati juga belum hadir. Nomor 9. Assalamualaikum Pak, sudah hadir Pak. Oh ya, sudah hadir. Ibu Zelmiati sudah hadir. Nomor 9, Bapak Henry ada hadir. Nomor 10, Bapak Muhammad Syarifuddin. 10, Bapak Muhammad Syarifuddin belum datang. 11,
Ibu Iin Puspa. Iin Puspa Chandrarini. Ada. Nomor 12, Ibu Cucu Widowati. Ada. Nomor 13, Ibu Yuhyi. Ada. Ada, Nomor Pak. 14, Ibu Darmiati. Ada. 15, Bapak Mukhlis. Ada. 16, Ibu Tuti. Ada, Pak. Kemudian Siti Mesaroh. Ada. 18, Ibu Nurul. 18, Ibu Nurul Basiroh. Belum. Ibu Nurul Basiroh. 19, Kurniasih. Ada. Kemudian 20, Ramlan. Siap, Bapak. hadir. 21, Ibu Masuroh. Belum ada Ibu Masuroh. 21, Ibu Masuroh. Kemudian 22 ada, 23 ada, 24 Bapak Karno ada, 25 Ibu Nelly ada, 26 ada, 27 ada, 28 Bapak Zen Mutakin. Belum ada, 28 Bapak Zen Mutakin. 29 Ibu Dahlia. Ada 30, ada 31, ada 32 Bapak Mursalin. Ada 33 Bapak Taufik Rahman. Ada 34, ada 35, ada 36 Bapak Sumedi. Ada 37 Ibu Mais. 38 Ibu Ida. Ada 39, ada 40. Hadir. 40 Ibu Marwana. 40 Ibu Marwana belum ada. Kemudian 41 ada, 42 Bapak Rozikin. Ada 43 Ibu Sarinah. 43 Ibu Sarinah belum ada. Oh, yang ya Ibu Sarinah ada ya. Pak. 3, 4 Ibu Erawati. Ada, Pak. Ibu Erawati? Ada. Ada. Oh ya ada. Nama Zoom-nya beda soalnya. Kemudian 45 Ibu Alifah. 46. Nah, sudah. Berarti yang belum ada 7 orang. Bapak Agus mungkin baru masuk. Belum. Kemudian Ibu Binti Aminah nomor 7 barangkali baru masuk. Belum juga. Bapak M. Syarifuddin nomor 10. Belum. Ibu Nurul Basiroh nomor 18. Belum. Hadir, Pak. Hadir, Pak Ibu Ustadz. Nurul Basiroh. Ya, sudah hadir. Kemudian nomor 21 Ibu Masuroh. Belum datang. Nomor 28 Bapak Zen Mutakin.
Belum? Nomor 40, Ibu Marwana. Baik, belum. Nanti insya Allah akan kami cek lagi, barangkali di pertengahan atau di akhir nanti. Hadir, Pak. Oh, Ibu Marwana udah masuk. Tinggal 5 berarti yang belum. Pak, nama saya tidak ada di absen Pak Ustaz. Oh, kok nggak ada di absen, kenapa ya? Iya Pak. Belum dikasih living cost. Yang penting adalah Bapak Asbi Asidik belum ada di absen. Oke. Baik, langsung kita mulai saja. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan pada mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Jadi pada mata kuliah ini kita akan membahas panjang lebar sejarah bagaimana pendidikan Islam itu muncul, kemudian bagaimana perkembangannya, itu semua akan kita bahas dalam 1 semester ini. Baik, saya akan share screen. Tema-tema bahasan mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Ini dalam 1 semester. Minggu pertama kita adalah kontrak kuliah atau kontrak belajar. Dalam pertemuan ini kita akan mendiskusikan bagaimana teknis perkuliahan selama 1 semester. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan atau ingin ada ide, usulan dan sebagainya, bisa kita sepakati bersama di awal perkuliahan ini. Maka ini perkuliahan yang sangat penting karena akan membahas tentang 1 semester ke depan. Kemudian minggu kedua yaitu mengenal sejarah. Untuk minggu kedua ini tidak menggunakan tatap maya, tidak menggunakan Zoom karena memang aturan dari Kajur kemarin maksimal itu adalah 4 kali Zoom sebagaimana semester sebelumnya. Maka di outline ini sudah kami bagi kapan menggunakan Zoom, ada 4 kali dalam 1 semester. Maka minggu depan itu tidak menggunakan Zoom, jadi rekan-rekan hanya membaca materi yang ada di portal, kemudian mengisi penugasan dan forum diskusi. Nah, jadi perlu diketahui untuk penugasan dan forum diskusi ini dikumpulkan maksimal hari Rabu tanggal 6 Maret. Jadi 3 hari setelah perkuliahan. Itu anjuran dari Bapak Kacur. Maka kalau seandainya perkuliahannya tanggal 3, nanti pengumpulannya tanggal 6 Maret. Di sini juga akan kami mungkin praktekkan bagaimana portal. Apa saja yang ada di portal dan fitur apa saja yang bisa dioptimalkan. Jadi memang untuk portal ini insya Allah dari Bapak Kajur menyampaikan semester depan akan ada upgrading karena memang ada beberapa fitur yang perlu di-upgrade. Nah, di antaranya adalah fitur mungkin diskusi online. Kebetulan saya juga mengajar di Universitas Terbuka. Jadi kalau di LMS di sana itu diskusi online-nya itu bisa replay seperti di Facebook, seperti di Instagram gitu. Jadi kelihatan ini menjawab atau membalas komennya siapa. Jadi bisa berurutan seperti itu. Tapi untuk sementara yang LMS di sini masih belum bisa seperti itu. Insya Allah akan ada upgrading. Nah, dari fitur-fitur di portal perlu kita samakan persepsi karena mungkin tiap tutor beda.
pada semester sebelumnya saya juga menjelaskan kepada rekan-rekan yang di kelas saya fitur-fitur yang ada di sini. Apa saja yang bisa kita optimalkan dan kita gunakan dalam satu semester. Nah, yang paling penting adalah materi kuliah. Jadi minggu depan itu nanti akan ada buku-buku yang kami bagi di materi kuliah ini. Di dalam Google Drive itu sudah saya kumpulkan jadi satu buku-buku dan jurnal yang bisa rekan-rekan baca. Nah, contohnya ini. Nanti buku-buku sebentar. Nah ini. Nanti di Google Drive itu akan saya share linknya. Kemudian rekan-rekan tinggal membaca. Tinggal membaca sesuai dengan topik yang dibahas pada waktu itu. Nah, sebagai contoh, minggu depan itu, ini file Excel-nya nanti juga akan saya share. Mengenal sejarah. Di dalam buku apa? Di dalam buku Prof. Dr. Hasan Asari, halaman 1 sampai 11. Juga ada di buku Dr. Zaini Dahlan, halaman 4 sampai 6. Nah, ini nanti bisa rekan-rekan pelajari minggu depan. Kemudian pada minggu ketiga nanti akan ada pendidikan pada masa Nabi. Itu di dalam buku apa saja? Di dalam buku Prof. Hasan Asari, kemudian di dalam buku Muhammadi, dan Dr. Zaini Dahlan. Semua sudah kami rangkum di dalam satu folder. Jadi rekan-rekan bisa membaca langsung sesuai dengan halaman spesifik, langsung to the point di halaman tersebut. Kemudian menu yang lain di portal selain materi kuliah, insya Allah akan saya input juga di pengumuman tentang minggu ini kita akan bahas tentang topik apa saja. Selain itu tugas kuliah. Nah, tugas kuliah itu insya Allah setiap ini akan ada tugas untuk memastikan pemahaman kita setiap topik yang sudah kita pelajari. Kemudian diskusi online. Jadi yang perlu diisi adalah diskusi online dan tugas kuliah, dua ini. Nah, jadi indikator kehadiran pada minggu kedua karena tidak sinkronus, menggunakan asinkronus. Jadi rekan-rekan cuma membaca materi, mengisi tugas, mengisi forum. Ketika hari Rabu sudah mengumpulkan, berarti dianggap hadir. Nah, begitu ya. Karena asinkronus. Karena tidak menggunakan Zoom, maka kehadiran dilihat dari apakah sudah mengumpulkan tugas dan apakah sudah mengisi forum diskusi. Menunya ada di virtual class, kemudian tugas kuliah dan diskusi online. Maksimal hari Rabu. Nah, ini untuk fitur forum diskusi dan tugas. Ujian kelas ini nanti hanya untuk UTS dan UAS. Ada di ujian kelas. Agenda kelas dan agenda pribadi ini sama seperti pengumuman, nanti akan saya share juga. Terkait minggu ini kita akan membahas topik apa saja. Dan yang lain hanya tambahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian minggu ketiga, pendidikan pada masa Nabi. Yaitu pada masa Rasulullah di periode Mekah dan periode Madinah. Itu akan kita bahas pada minggu ketiga. Karena pada zaman Rasulullah itu adalah masa keemasan. Jadi segala sesuatu itu merujuk pada zaman Rasulullah. Khairul quruni qarni, tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzi yalunahum. Jadi sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian masa setelahku dan masa setelahku. Masa setelahku itu berarti masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang akan kita bahas pada minggu keempat. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini juga sangat penting. Kenapa kok kita mempelajari pendidikan pada zaman Rasul sih? Kenapa kok kita bisa mempelajari atau butuh mempelajari pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin, bukannya sekarang ini lebih modern ya pendidikan daripada zaman dulu. Nah, begini Bapak Ibu.
Jadi para cendekiawan pada zaman dahulu sangat disegani oleh orang-orang barat seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Khaldun. Itu teori-teorinya itu sampai sekarang masih dipakai. Bahkan pendiri Facebook sendiri mengakui bahwa dia menggunakan algoritmanya Al-Khwarizmi di dalam Facebooknya. Nah, itu luar biasa sekali. Al-Khwarizmi dipakai. Nah, apa sih kehebatan ulama pada zaman dahulu itu? Pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman ulama terdahulu, biasanya umur 10 tahun itu sudah hafal Quran, Bapak Ibu. Setelah hafal Quran, mereka mulai mempelajari hadis, fikih, baru ilmu-ilmu yang lain. Maka ketika zaman dinasti Abbasiyah, akan kita bahas pada minggu ke-6, itu masa-masa keemasan Islam, masa-masa kejayaan Islam. Bahkan pada masa dinasti Abbasiyah itu memiliki perpustakaan terbesar di dunia. Namanya Baitul Hikmah. Ketika sebuah peradaban itu menghargai ilmu, memajukan ilmu, ya simbolnya itu sebuah perpustakaan, maka akan menjadi lebih maju daripada daerah-daerah yang lain. Di saat yang bersamaan, pada masa dinasti Abbasiyah, di Eropa itu sedang masa-masa kegelapan, masa-masa kebodohan, kejahiliahan orang Barat pada waktu itu. Karena mereka di bawah gereja itu sangat-sangat tertekan. Ilmuwan yang tidak sesuai dengan pendapat gereja itu dibabat habis, bahkan dibunuh. Gereja meyakini bahwa bumi itu datar. Jadi kalau digambarkan bumi itu di Kristiani pada zaman itu adalah berbentuk datar, kemudian setengah lingkaran, setengah datar, setengah lingkaran, disangga dengan tongkat, dan di bawah tongkat itu ada gajah. Jadi kalau seandainya gajah itu goyang, maka terjadilah gempa. Nah, itulah pemikiran orang gereja pada waktu itu yang tidak disetujui oleh para cendekiawan, para ilmuwan. Di antaranya adalah Galileo Galilei. Dia mengatakan bahwa bumi itu bulat, tetapi tidak berani untuk mengungkapkannya. Karena kenapa? Kalau diungkapkan, pasti akan langsung dibunuh, dieksekusi. Karena tidak sesuai dengan gereja. Akhirnya, walaupun dia memiliki buku, tidak dia sebarkan. Kecuali dia sudah meninggal, baru buku itu disebarkan. Karena gereja sangat anti dengan orang yang tidak sesuai dengan pemikiran gereja. Akhirnya, ilmuwan-ilmuwan barat itu melepaskan agama dari pemerintahan. Muncullah sekulerisme. Mereka anti dengan agama. Karena agama mereka agama yang menyimpang. Berbeda dengan Islam. Islam itu semakin orang belajar agama, semakin orang belajar ilmu pengetahuan, maka semakin dalam imannya, semakin cinta kepada Allah. Itulah kenapa Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan sebagainya itu menjadi rujukan bagi sarjana barat. Karena banyak sekali teori-teori yang mereka turunkan dari Al-Quran itu. Nah, kita harus mempelajari itu semua. Pada masa dinasti Abbasiyah, orang itu sangat senang di perpustakaan. Jadi keilmuan itu berkembang, muncul dari perpustakaan itu. Bahkan di Baitul Hikmah itu ada gerakan terjemah terbesar pada waktu itu. Semua buku Yunani semua diterjemahkan. Maka para ulama Islam itu sangat berkembang pesat keilmuannya. Filsafatnya itu pun muncul pesat, berkembang pesat, sehingga merembet kepada hal-hal yang lain seperti ilmu matematika, fisika, dan sebagainya itu berkembang pesat semua. Ilmu kedokteran diantaranya. Karena orang pada zaman dahulu, ulama pada zaman dahulu itu senang dengan perpustakaan. Nah, sekarang kenapa kok Islam atau khususnya di Indonesia ya, kita
tertinggal dari orang-orang Barat. Bapak Ibu, ketika saya 2014 itu di Jerman, orang-orang Jerman itu senang sekali di perpustakaan, betah di perpustakaan. Jadi kalau seandainya kita tinggal di sana, ketika musim dingin, di perpustakaan itu jadi hangat. Ketika musim itu musim panas, di perpustakaan jadi dingin. Jadi kalau AC di Jerman itu, Bapak Ibu, ketika musim panas itu mereka dingin AC-nya, tapi ketika musim dingin mereka panas AC-nya. Jadi bisa dua kayak gitu. Nah, di perpustakaan tuh fasilitas seperti itu. Tidak hanya itu, perpustakaan di sana itu buka 24 jam rata-rata. Bahkan ada yang sampai tidur di perpustakaan juga ada. Kebanyakan ya berangkat pagi pulang malam dari perpustakaan. Senang banget di perpustakaan. Ya, kita mungkin introspeksi lah. Dalam 1 minggu kita ke perpustakaan berapa kali? Dalam 1 minggu kita baca buku itu habis berapa buku? Jadi mungkin kita ketika introspeksi seperti itu, oh berarti kita sadar kenapa kok kita itu tertinggal. Karena memang budaya mereka itu sangat menghargai ilmu. Sebagaimana pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama itu sangat menghargai ilmu. Di perpustakaan sana, full akses internet dengan kecepatan luar biasa dan itu gratis. Luar biasa. Kemudian di sana juga dibagi ada ruangan yang khusus untuk khusus kedap suara bagi orang yang ingin fokus, tidak terganggu dengan apapun, itu ada ruangan-ruangan khusus. Dan itu boleh dipakai siapa saja selama masih kosong. Jadi bisa fokus belajar situ. Dan ada ruangan yang bisa untuk berdiskusi. Kemudian literasi, baik itu fisik, buku-buku fisik, buku-buku digital, semua disediakan. Di sana disediakan komputer banyak sekali dan boleh diakses oleh siapa saja. Kemudian ketika lapar, di sana juga ada kantinnya dengan ada yang pakai koin langsung keluar, ada yang ngantri juga. Jadi sangat-sangat dimanjakan orang-orang itu ketika di perpustakaan. Jadi mereka lebih mending di perpustakaan aja. Kalau seandainya setelah selesai kuliah, mending di perpustakaan baca buku. Kalau lihat YouTube pun pakai dengan kualitas video yang paling YouTube pun masih cepat seperti itu daripada di rumah. Ketika seorang itu menghargai ilmu, senang dengan perpustakaan, maka peradabannya itu semakin maju jika dibandingkan dengan orang yang tidak suka dengan perpustakaan. Nah, apa yang ada di dinasti Abbasiyah ini diaplikasikan di Barat, maka tidak dapat kita pungkiri zaman sekarang orang-orang Barat lebih maju dibanding kita. Tidak hanya itu, jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca tentang kitab Tarbiyah wa Ta'lim, di situ ada Madrasatul Ula. Madrasatul Ula itu kan ibu ya, ibu keluarga. Kemudian madrasah yang kedua itu baru sekolah. Madrasah yang ketiga itu baru lingkungan. Nah, di sana di Barat apa yang dipelajari? Ya contoh kecilnya itu waktu lah. Jadi mereka itu sangat menghargai waktu sekali. Bahkan bis itu bisa diprediksi dari halte A ke halte B itu nyampainya jam berapa dan ada aplikasinya. Di HP bisa diakses, dilihat misalkan jam 7 sampai jam 7.15. Berarti saya masuk halte A sebelum jam 7 kurang 5 menit, jalan ke halte A, naik bis, nyampe ke halte B jam 7:15. Kemudian sampai ke kampus. Jadi tidak ada waktu yang terbuang di sana. Ketika janjian pun saya pernah janjian dengan orang Jerman waktu itu, saya ingin nyewa apartemen. Saya udah janjian jam 10. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu saya diingatkan teman saya, tadi janjian jam berapa? Jam 10. Loh, ini kan
kurang 5 menit lagi. Coba telepon, kontak orangnya, bilang mohon maaf ini masih di bis. Perkiraan di bis kalau di aplikasi nyampe di sana itu jam 10 lebih 2. Jadi jalan kaki ke rumah dia paling jam 10 lebih 7 nyampe. Akhirnya saya kontak dan orangnya memaklumi. Nah, itu jadi kalau di sana itu lewat 5 menit aja itu udah aib. Jadi harus ada konfirmasi, harus ada informasi. Jadi sangat menghargai waktu. Tidak hanya waktu, lingkungan di sana seperti kebersihan itu sudah menjadi budaya yang wajar, yang standar bagi mereka. Seperti misal di ruangan Bapak Ibu ketika belajar, mungkin di sekolah atau di perkuliahan, itu kalau di sana biasanya disediakan permen gitu. Ketika kita ambil permen, kita makan. Kalau di sini kan misalnya dibuang aja gitu ya. Nah, kalau di sana mereka setelah makan permen itu sampah permennya dimasukkan ke saku. Makan permen lagi, sampahnya dimasukkan ke saku lagi. Makan permen lagi, sampahnya dimasukkan di saku lagi. Sampai ketika sudah selesai pembelajaran, keluar kelas, baru sampahnya itu semua dibuang di tempat sampah. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan yang standar bagi mereka, sehingga itu menjadikan mereka maju, karena itu ya sebenarnya dari Islam juga, kebersihan, ketepatan waktu dan sebagainya. Tapi mereka yang malah mengaplikasikan. Maka tidak bisa kita pungkiri mereka bisa seperti itu. Seperti zaman dinasti Abbasiyah, masa-masa keemasan Islam, ketika para ulama pada zaman dahulu menghargai itu. Itulah pentingnya sejarah. Kenapa kita belajar sejarah itu? Jadi sejarah itu ibarat roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan kita harus mengakui itu. Bahwa mungkin sekarang kita tidak berada di atas. Tapi dari sejarah kita pernah di sana dan tidak mustahil untuk bisa kembali ke sana lagi. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang sudah para ulama terdahulu lakukan. Sehingga kita menjadi lebih unggul lagi. Itu sejarah pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian pada minggu ke-7 ini nanti akan ada ujian tengah semester Bapak Ibu. Pada tanggal 7 April nanti dikumpulkan 3 hari, hari Rabu tanggal 10 April. Kemudian pada minggu ke-8 tanggal 14 April pendidikan pada masa Islamisasi di Indonesia. Jadi masuk Islam pertama kali di Indonesia. Bagaimana pendidikan pada zaman tersebut. Kemudian ada penugasan dan forum diskusi. Selanjutnya sejarah pendidikan pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Itu nanti akan ada sinkronus dengan Zoom. Dan link Zoom-nya insya Allah akan saya share di grup, karena alhamdulillah saya menjadi admin Zoom di kampus. Jadi insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini untuk pembelajaran. Kemudian selanjutnya minggu ke-10 sejarah pendidikan pada masa penjajahan. Penjajahan Portugis, Belanda, Jepang. Kemudian sejarah pendidikan pada masa Orde Lama. Kemudian sejarah pendidikan pada masa Orde Baru. Ini zaman Bung Karno, zaman Pak Harto. Kemudian pada minggu ke-13 itu Lembaga Penyelenggara Pendidikan Islam di Indonesia. Nah, ini pada file sebelumnya itu ada 13, 14, 15 Bapak Ibu. Tapi pengalaman dari semester sebelumnya itu sepertinya ada hanya 14 kali pertemuan. Jadi istihad saya ini saya gabungkan nomor 13.2 ini. Karena ini juga topiknya hampir sama, maka saya gabungkan jadi satu. Baru yang terakhir ini ada ujian akhir semester. Seperti itu. Daftar rujukan ini Bapak Ibu bisa cari, bisa download di internet, baik e-booknya, buku digital, ataupun boleh beli buku fisiknya. Tetapi Bapak Ibu juga akan kami share
link Google Form, di mana di link tersebut itu sudah ada buku-buku dan jurnal-jurnal. Jadi kami sarankan supaya lebih mendahulukan buku terlebih dahulu, kemudian baru ke jurnal. Kalau seandainya seperti website, blogspot, dan sebagainya, mohon untuk dinomor sekiankan. Karena secara ilmiah memang kurang jika dibandingkan dengan buku maupun jurnal. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan teknis perkuliahan selama 1 semester ini, mungkin bisa ditanyakan secara langsung dengan open mic atau bisa dengan via chat. Kalau dari tema-tema ini, insya Allah yang sangat menarik itu masa-masa dinasti Abbasiyah, itu masa-masa keemasan Islam, di mana sarjana Islam itu menjadi sarjana yang contoh bagi negara-negara Barat. Orang-orang Barat itu sangat-sangat sangat-sangat mengapresiasi seperti Ibnu Khaldun. Jadi kalau orang-orang membahas peradaban itu pasti akan merujuk pada Ibnu Khaldun. Membahas pemerintahan itu kembali ke Ibnu Khaldun. Kemudian kedokteran kepada Ibnu Sina. Kemudian filsafat dan sebagainya itu masih banyak lagi, Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya. Nah, itu yang sangat mempengaruhi dialog keilmuan pada zaman sekarang di Barat sekalipun. Jadi Bapak Ibu, yang di filsafat keilmuan itu ada pembahasan tentang tesis dan antitesis. Yang namanya teori sebuah ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri dalam waktu sekejap. Ada namanya tesis dan antitesis. Seperti teori Big Bang. Teori Big Bang, penciptaan alam semesta itu tidak serta-merta langsung muncul jadi seperti itu. Tapi sebelumnya ada teori-teori yang sudah muncul terlebih dahulu, bahkan 6 atau 7 teori sebelumnya itu. Teori pertama menyebutkan penciptaan alam semesta seperti ini. Kemudian beberapa tahun, abad setelahnya muncul teori yang baru yang mengatakan bahwa sebenarnya penciptaan alam semesta itu seperti ini. Akhirnya teori kedua ini dipegang daripada teori yang pertama. Kemudian muncul teori ketiga. Ini namanya teori pertama itu tesis, teori kedua antitesis. Jadi ada dialog keilmuan bertahun-tahun, berabad-abad. Sehingga muncul ada teori Big Bang yang mungkin kita pahami atau sepakati di zaman sekarang. Tapi bisa jadi suatu saat akan berubah lagi. Nah, itu namanya dialog keilmuan. Nah, antara sarjana Muslim dan sarjana Barat itu sangat-sangat berkaitan. Dulu zaman dinasti Abbasiyah banyak sekali ngambil atau mentranslate, menerjemah kitab-kitab dari bangsa Yunani. Bangsa Yunani itu sudah punya teori-teori juga. Kemudian ditranslate, terjemahkan, kemudian dikembangkan. Nah, beruntung pada masa dinasti Abbasiyah itu sarjana Muslim dengan Islam, dengan Al-Quran, ketika dia sudah punya basic Al-Quran ketika umur 10 tahun, kemudian belajar hadis, kemudian mereka mempelajari ilmu, jadi saling berkaitan, saling mendukung, semakin bertambah keimanannya. Berbeda dengan sarjana Barat, semakin orang Barat itu mempelajari ilmu, semakin dia, apalagi zaman pertengahan ya, semakin dia jauh dari agama. Maka muncul sekularisme. Jadi mereka membedakan antara Islam dan pemerintahan, Islam dan ilmu. Atau kalau dalam pandangan mereka Kristiani ya, agama mereka, agama Kristiani dengan
dengan ilmu itu. Muncul sekularisme. Nah, kalau di Islam seharusnya ketika seorang itu belajar, maka semakin beriman, semakin kuat imannya, semakin sungguh-sungguh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu sangat menarik sekali ini pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi pada zaman dahulu peran para Khulafaur Rasyidin ketika zaman Rasulullah sudah wafat, Khulafaur Rasyidin ini mengembangkan Islam. Pada masa Abu Bakar, Islam semakin luas, meskipun di situ ada oknum-oknum yang mengaku menjadi nabi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam semakin luas lagi, bahkan mengalahkan Persia. Nah, Persia itu pada zaman itu sama seperti Amerika dan Rusia. Jadi dua kerajaan besar, yaitu Persia dan Romawi. Persia kalah ketika zaman Umar bin Khattab. Jadi Islam semakin berkembang. Zaman Utsman bin Affan, Islam sebenarnya masih berkembang juga, tapi karena memang ada fitnah di situ, apalagi sepeninggal Utsman bin Affan, ada sedikit konflik. Zaman Ali bin Abi Thalib juga masih berlanjut konflik tersebut, akhirnya pindah ke dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Jadi kalau dirunut dari zaman Rasulullah itu meninggal tahun 11 Hijriah. Kemudian zaman Abu Bakar As-Siddiq ini cuma 2 tahun, dari 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Umar bin Khattab dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, selama 10 tahun memerintah. Kemudian Utsman bin Affan dari 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Jadi sekitar 12 tahun. Ali bin Abi Thalib hanya 5 tahun, 35 sampai 40 Hijriah. Kemudian dari 40 ini berpindah ke masa Bani Umayyah. Bani Umayyah 40 sampai 132 Hijriah. Baru masuk ke Bani Abbasiyah. Ini 130-an sampai 600 sekian Hijriah. Dan ini dua daulah ini, daulah besar, meskipun di sana waktu itu banyak sekali daulah, banyak kerajaan-kerajaan kecil, tetapi dua daulah ini yang sangat, bahkan pada masa Bani Umayyah ini Islam sampai ke Hispania atau ke Spanyol. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Eropa, di sana ada Istana Alhambra, itu peninggalan sejarah Islam pada zaman itu. Di Istana Alhambra, Istana Merah di Hispania, Spanyol. Jadi kalau dari Maroko itu dekat ke Spanyol itu. Dulu yang membuka Spanyol itu Tariq bin Ziyad. Jadi akhirnya masuk ke Spanyol dan berkembang lumayan bagus di sana. Sampai muncul Isabella itu. Ratu Isabella yang kejam. Orang Islam di masa dinasti Umayyah itu diperangi. Kalau seandainya nggak mau masuk Kristen atau nggak mau masuk Kristen, mereka boleh memilih antara keluar atau perang, dibunuh dan sebagainya. Nah, akhirnya habislah Islam yang ada di Spanyol. Tapi memang bangunan-bangunannya itu ya masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Eropa, bangunan-bangunan di sana itu sangat dipelihara ya. Di Inggris, kemudian di Jerman sendiri, kemudian di Perancis, itu bangunan-bangunannya itu masih bangunan-bangunan kuno dan masih bagus. Artinya dipelihara dengan baik oleh orang-orang Eropa. Ya terlepas dari kekurangan mereka, kekejaman mereka dan sebagainya. Kalau kita lihat orang Eropa zaman sekarang, secara kultur mereka justru yang mencerminkan sifat-sifat Islam itu, kebersihan, kerapian, kemudian ketepatan waktu, cinta akan ilmu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang sudah dilakukan oleh para ulama cendekiawan kita pada zaman dahulu, tetapi sama generasi penerus ya kita ini masih
belum bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan. Jadi kalau seandainya orang Barat itu belajar ilmu, Bapak Ibu, mereka nggak mikir setelah sekolah bisa dapat uang nggak ya, atau bisa dapat kerja nggak ya dari ilmu tersebut, dari ijazah tersebut. Nah, itu bedanya dengan kita. Karena di sana itu sekolah itu juga nggak bayar, Bapak Ibu. Di Jerman itu sekolah nggak bayar. Kampus pun universitas juga nggak bayar. Jadi kalau ada yang LPDP kemarin ada teman juga dulu itu, ada teman LPDP kuliah di sana, tapi bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah, kalau pakai bahasa Inggris, dia bayar. Bahkan sampai 4.000 euro kalau nggak salah waktu itu. Jadi lumayan mahal. Tapi kalau seandainya pakai bahasa Jerman, gratis. Makanya banyak teman-teman yang sebelumnya ngambil program Ausbildung di Jerman, kemudian lanjut berkuliah dengan bahasa pengantar, bahasa ibu mereka, bahasa Jerman, itu nggak bayar. Karena memang di sana itu pendidikan itu gratis. Pendidikan sekolah dasar, menengah, atas, sampai perkuliahan itu gratis. Tapi memang beberapa daerah itu berbeda. Seperti waktu zaman saya di Mainz itu, dengan Munchen itu biayanya lebih mahal. Living cost dan sebagainya itu lebih mahal. Tempat tinggal, makan, dan sebagainya lebih mahal. Kalau daerah Berlin memang lebih murah. Nah, kenapa kita kok tertinggal jika dibandingkan dengan negara barat pada zaman sekarang? Kalau kita lihat dari pendidikan saja, kita sudah lumayan mahal. Dari sekolah dasar dan sebagainya. Mungkin kalau non pemerintah lumayan mahal lah. Kalau yang pemerintah ya mungkin masih tergolong murah. Di sana itu gratis. Bahkan di Malaysia itu ada banyak teman Malaysia itu dia kuliah bisa milih ke Amerika, ke Inggris, ada yang teman ke Mesir juga. Jadi mereka itu sebenarnya bisa milih. Nah, tapi kalau skema yang di Malaysia itu setelah selesai perkuliahan atau menempuh studi di Inggris atau di Amerika, pulang kemudian kerja, gaji dari kerjanya itu dipotong untuk dulu beasiswa ketika dia kuliah. Nah, itu skema yang ada di Malaysia. Jadi ya terlepas dari kekurangan kita, ternyata mahasiswa Indonesia yang secara mandiri kuliah berjuang di negeri orang, banyak juga yang jadi-jadi sebenarnya, banyak yang hebat-hebat, dan bahkan menjadi rujukan bagi negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, itu banyak yang belajar dari mahasiswa Indonesia. Jadi hebat-hebat sebenarnya mahasiswa Indonesia itu. Nah, kalau secara personal hebat. Tapi kalau secara makro seluruh Indonesia memang butuh perjuangan. Kalau dilihat dari karya ilmiah saja, kemarin kita tertinggal jauh itu dari Malaysia. Karya ilmiah yang Scopus dan sebagainya. Tapi beberapa tahun belakangan itu sudah mulai mengejar. Banyak dosen, banyak kampus-kampus yang sudah mewajibkan penulisan karya ilmiah, sehingga jumlah karya ilmiah yang ada di Indonesia itu semakin bisa mengejar Malaysia, seperti itu. Ya, paling tidak se-Asia Tenggara lah. Ya, insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon maaf, barusan kamera error, padahal sudah on cam. Ya, tidak masalah. Yang penting sudah hadir. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Saya Bapak izin bertanya. Ya. Di itu ya yang sering kita dengar itu bahwa ada perkataan seperti ini bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Nah gitu. Jadi ketika pernyataan itu sebenarnya benar atau tidak Bapak ya. Jadi seandainya benar pun nanti jika ditulis oleh para pemenang maka kan
sejarah itu ditulis berdasarkan kepentingan yang menguntungkan oleh pemenang itu gitu. Jadi bagaimana cara membedakan sejarah itu ditulis secara secara netral, tidak ada keuntungan-keuntungan dari si pemenang atau yang kalah, seperti itu bagaimana Bapak? Terima kasih. Eh, pada zaman dahulu kita flashback ketika zaman dinasti Abbasiyah itu dihancurkan oleh Mongol, Hulagu Khan. Bahkan perpustakaan Baitul Hikmah itu dihabisi ya. Buku-bukunya dibuang ada yang dibakar, ada yang dibuang ke laut dan sebagainya, sehingga menjadi laut itu hitam karena tinta buku-buku yang ada di Baitul Hikmah. Nah, memang ada ungkapan seperti itu, tapi tidak sepenuhnya 100% benar. Ada upaya-upaya bagi para penguasa untuk merubah sejarah. Tetapi memang yang namanya dialog keilmuan atau ya tesis-antitesis itu tidak bisa semudah itu untuk dilenyapkan. Pasti akan ada sisa-sisa yang masih bisa ditelusuri, seperti hancurnya dinasti Abbasiyah. Baitul Hikmah dihancurkan seperti itu, kemudian orang-orang Mongol menghabisi umat Islam, tokoh-tokohnya, buku-bukunya dihabisi. Tetapi sampai sekarang kita juga masih bisa melihat buku Ibnu Khaldun, masih bisa melihat buku-bukunya Al-Farabi dan sebagainya. Jadi memang hal tersebut sebuah upaya bagi orang yang mayoritas yang memiliki power, tetapi kalau merubah secara keseluruhan itu sangat susah, sangat sulit. Ya, pastinya kebenaran itu pasti akan hadir juga, walaupun segimanapun cara licik penguasa untuk menghilangkannya. Seperti itu. Tapi memang yang namanya sejarah itu ijtihadi. Jadi kalau rekan-rekan pernah belajar tentang filsafat ilmu, atau kalau dalam ilmu hadis itu ada al-ilmu itu dibagi jadi dua, al-yakin, ad-dhon. Jadi itu ilmu ada yang sifatnya yakini, yang pasti benar. Seperti kalau hadis itu mutawatir. Al-Quran sifatnya mutawatir. Itu pasti benarnya, tidak mungkin ada yang salah. Kalaupun kita merubah satu huruf pun, pasti orang-orang akan tahu dan protes. Dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kita rubah satu huruf, jutaan orang akan protes. Karena itu ilmu yakini. Tapi kita tidak bisa memungkiri ada ilmu dhonni. Ilmu dhonni itu ilmu yang tingkat kebenarannya 80%, tingkat kesalahannya mungkin 20%. Ada juga yang tingkat kebenarannya 60%, tingkat kesalahannya 40%. Kalau dalam hadis itu, hadis-hadis ahad itu termasuk ilmu dhonni. Nah, pada ilmu yang lain seperti fisika, kimia, kemudian termasuk ilmu sejarah, ini juga termasuk ilmu dhonni. Biarlah tesis itu berkembang, tesis antitesis itu berjalan, niscaya nanti suatu saat akan muncul teori yang sesungguhnya, yang mungkin menjadi pedoman bagi seluruh akademisi, menjadi sebuah kesepakatan, dan teori-teori sebelumnya itu ya tetap tidak dihapuskan sebagai pembelajaran bagi orang yang ingin belajar. Nah, seperti itu. Ya seperti teori-teori Big Bang seperti itu. Teori-teori sebelumnya kan masih ada. Ya sejarah juga seperti itu. Kita mungkin lihat dari kitab A. Kalau yang dari ulama pada zaman dahulu itu ada Ibnu Katsir nulis Bidayatul Hidayah. Sejarah dari awal penciptaan alam semesta ini sampai nanti kiamat itu ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Karya Ibnu Katsir. Itu berjilid-jilid itu. Ada sejarah Tarikh Tabari. Ada sejarah Barat. Sejarah mungkin Cina dan sebagainya. Ya mungkin mereka memiliki subjektivitas tersendiri. Tetapi dari sejarah-sejarah tersebut kita bisa menilai, oh ini tingkat akurasinya mungkin 80%. Tingkat akurasinya ini 90%, tingkat akurasinya ini 60%. Kan bisa dilihat, bisa dianalisis. Kalau Tarikh Tabari itu dia ketika menuliskan sejarah,
dia menuliskan sanadnya. Kan jarang kan ya kita temukan kitab-kitab sejarah yang ada sanad hadisnya itu. Tarikh Tabari itu hebatnya luar biasa itu. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kemudian disebutkan sejarahnya bagaimana. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Disebutkan sejarahnya gimana. Nah kalau sejarah-sejarah sekarang, nggak tahu dari siapa kan. Itulah bedanya umat Islam dengan agama yang lain. Islam itu memiliki kelebihan sanad. Agama yang lain tidak memiliki itu, tidak memiliki sanad. Bahkan Injilnya pun Kristiani itu baru ada beberapa ratus tahun setelah Yesus wafat. Atau kalau dalam agama kita setelah Nabi Isa diangkat, itu baru ada Injil mereka yang sudah ditahrif. Itulah kenapa kok sejarah-sejarah barat itu ya masih diperdebatkan. Karena mereka tidak punya sanad itu. Di Islam, seperti Tarikh Tabari, ada keunggulan, ada sanadnya. Ya meskipun dalam kitab sejarah memang tidak diwajibkan seperti itu. Tetapi kita bisa melihat, oh ini amanah ilmiah lebih daripada sejarawan yang ini. Kita bisa menilai. Meskipun ada kekuatan yang ingin menghapus sejarah, tetapi yang namanya kebenaran itu nggak bakalan hilang begitu saja. Tetap pasti akan muncul dengan sendirinya. Bagi orang yang konsisten dengan ilmu pengetahuan, dia akan mampu melihat itu semua dari tesis, antitesis, dan sebagainya. Ya seperti Kristiani pada zaman dulu itu abad Renaissance, abad pertengahan, abad kegelapannya Eropa, mereka berusaha membungkam itu semua. Tapi buktinya apa? Ya buktinya akan muncul ilmuwan-ilmuwan yang menyatakan kebenaran. Seperti bumi itu bulat, Galileo Galilei dan sebagainya. Meskipun banyak banyak tekanan sana sini, tapi pasti akan muncul juga. Seperti itu. Ya kalau seandainya disebut ungkapan itu bisa benar tapi tidak 100% benar. Mungkin upaya pun ada, tetapi kebenaran pasti akan muncul dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang sejarah itu adalah kehidupan nyata yang sudah ada dan dilakukan oleh orang sebelum kita. Kalau kita bisa mengambil ibrah dari kehidupan tersebut, kita akan satu langkah lebih maju daripada orang di sekitar kita. Karena kita sudah mempelajari, sudah mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang 5 orang tadi. Bapak Agus sudah masuk? Belum masuk, Bapak Agus? Belum, Pak. Kemudian Ibu Binti Aminah? Sudah sepertinya, Pak. Ibu Binti Aminah. Belum ya, Ibu Binti Aminah nomor 7 belum. Bapak Syarifuddin, Muhammad Syarifuddin, ya sudah masuk ini, Bapak Syarifuddin. Kemudian Ibu Masuroh. Ibu Masuroh sudah masuk. Bapak Zen Mutakin. Tadi yang komen di kolom chat, Pak Zen tadi. Oh iya, Pak Zen Mutakin. Berarti yang belum hadir cuma 2 orang, Bapak Agus dan Ibu Aminah. Ini dan Nina Nisa ini saya nggak tahu siapa ini, Pak. Nina Nisa ini. Siapa?
Nina Nisa ini mungkin Bu Binti atau siapa ya? Saya kurang. Nina Nisa. Rekan-rekan berarti semuanya ini LPDP apa bagaimana? Beasiswa semua ya? Ya siswa semua, Pak. Baik, beasiswa semua. Insya Allah nanti walaupun pembelajaran ini jarak jauh, ini seperti apa ya? Pilot project. Kalau di Kemenak ini IAIN Syekh Nurjadi sebagai pilot project, tidak ada di kampus-kampus yang lain yang di PT KIN. Jadi luar biasa ini gebrakan yang baru. Kalau di PTN itu ada UT, Universitas Terbuka. Kebetulan saya juga tutor di sana juga. Jadi di kampus-kampus barat itu sudah mulai seperti ini Bapak Ibu. Kayak di Harvard, Stanford dan sebagainya itu sudah mulai pembelajaran jarak jauh. Jadi Indonesia itu sudah mulai mengikuti tren tersebut. Yang mana ya kalau seandainya kita nggak mengikuti, bisa-bisa kita ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Kalau seperti Malaysia itu sebelumnya tahun 90-80-an itu kalah dari Indonesia. Bahkan banyak pelajar Malaysia yang belajar di Indonesia. Nah sekarang terbalik, banyak orang Indonesia yang belajar di Malaysia. Tapi upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Kemendikbuddiktik maupun Kemenak itu saya kira sudah di jalur yang tepat. Ketertinggalan kita dalam artikel ilmiah, karya ilmiah itu sudah mulai dikejar. Dulu jaraknya itu sangat jauh. Karya-karya ilmiah dari Malaysia dengan karya ilmiah dari Indonesia itu perbedaannya sangat jauh. Tapi sekarang sudah mulai sedikit. Artinya sudah mulai mengimbangi. Nah, ini upaya-upaya semacam ini harus bisa kita kejar. Karena ini persaingan kita nggak cuma dengan negara tetangga ya. Dari barat itu pun juga harus kita kejar juga. Tidak boleh kita menyerah atau apalagi kita hanya memikirkan belajar hanya untuk ijazah, belajar hanya untuk kerja, belajar hanya untuk uang. Kalau pada zaman dahulu, pada masa ulama dinasti Abbasiyah, Bani Umayyah, belajar itu benar-benar karena ilmu. Maka ilmu itu berkembang pesat pada zaman tersebut. Orang barat sekarang juga seperti itu. Belajar itu ya karena ilmu. Mereka bisa sampai pagi sampai malam di perpus itu betah mereka. Sampai seperti itu. Ya mungkin kalau seandainya rekan-rekan pernah baca biografinya Pak Habibie, ketika di Aachen beliau itu daerah Aachen itu daerah apa ya desa, nggak kota. Kalau yang Munchen itu yang kota luar ya kayak Jakarta lah. Kalau Aachen itu nggak terlalu besar sebenarnya, tapi ya karena budaya mereka sudah terbentuk dengan baik, mereka kedisiplinan, keilmuan, senang belajar sesuai dengan passion mereka yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga mereka maju dengan pesat. Ilmu pengetahuan yang mereka kerjakan itu tidak hanya sebagai konsep, tapi diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai contoh kecil trotoar. Kalau di Jerman itu pemerintah itu sangat memperhatikan trotoar, dan trotoar itu pasti ada di setiap jalan dan hanya untuk pengguna kaki, pejalan kaki, juga untuk sepeda. Dan trotoar yang mereka bangun itu tidak hanya untuk pejalan kaki yang sehat, sampai orang-orang disabilitas itu pun mereka perhatikan. Jadi setiap trotoar itu ada yang ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Itu untuk orang-orang disabilitas itu sangat-sangat membantu. Nggak cuma trotoar, bis. Nah, yang saya kagum itu kok bisa gitu orang barat tuh seperti itu.
base-nya itu bagi orang disabilitas, base-nya itu bisa ke bawah. Bisa, jadi misalkan base lurus gitu, ketika sudah di halte ada orang disabilitas, dia base-nya itu ke samping miring, sehingga orang disabilitas yang menggunakan kursi roda pun bisa masuk. Seperti itu. Jadi sangat memanusiakan manusia. Itu yang dilakukan oleh orang barat pada zaman sekarang. Maka ya nggak mustahil juga mereka bisa maju seperti itu. Karena mereka sangat memanusiakan manusia. Nah, kita belajar dari sejarah, dan apa yang akan terjadi sekarang ini akan menjadi sejarah juga bagi anak-anak kita, anak cucu kita. Ketika orang barat seperti itu, maka kita harus bisa membuat sejarah yang lebih baik dari itu. Nah, tapi memang butuh effort, butuh kerja keras yang luar biasa untuk mengikuti atau mengejar ketertinggalan itu. Tapi tidak ada yang mustahil, semuanya masih bisa. Dan di Timur Tengah itu juga mulai teknologi-teknologi itu berkembang di sana. Dulu kalau di Saudi itu hanya ilmu-ilmu agama, sekarang banyak sekali ilmu-ilmu umum. Di Dubai, Qatar, bahkan ada banyak beasiswa itu di apa kemarin itu? Ya Qatar itu. Universitas Khalifah apa gitu. Itu dia banyak membuka beasiswa untuk foreign, untuk pelajar luar negeri. Kalau dalam negeri otomatis ya sudah pasti beasiswa untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya umum seperti itu. Dan mereka sangat serius mengejar itu semua, mengejar ketertinggalan dengan barat. Ya paling tidak di Indonesia sudah mulai pembelajaran jarak jauh, itu sudah mulai berkembang, sehingga hal yang lain bisa untuk mengejar ketertinggalan dengan orang-orang barat zaman sekarang. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, barangkali di pertemuan pertama ini sudah jelas semua, sehingga nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi di kemudian hari bisa ditanyakan di grup ataupun bisa japri. Insya Allah minggu depan kita asinkronus, yaitu tema akan kami share di grup, kemudian rekan-rekan bisa membaca tema tersebut, kemudian mengerjakan tugas, dan selain tugas juga mengisi diskusi. Nah, di diskusi tersebut rekan-rekan bisa menjawab pertanyaan, kemudian memberikan tanggapan kepada teman-teman peserta yang lain, sehingga kita bisa saling saling mengembangkan ilmu ini melalui forum diskusi tersebut. Baik. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti rekaman Zoom-nya akan saya share ke grup setelah saya upload di YouTube, dan nanti bukan untuk publik tapi private, untuk bagi yang memiliki link bisa mengakses video ini. Marilah kita sudah tutup tadi ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Pak.